Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sobat? Sehat Bang, sehat. Salam sehat, sukses dan bahagia dari Tripod. Tripod, apa tuh Bang tripod Bang? Tribrata Podcast SPN. Tribrata Podcast SPN, keren. Mantap. Oke, bersama saya Aibda Freddy. Saya Bribka Joko Purwanto. Bagi Anda yang pertama kali ngelihat channel ini, ya emang pertama ya. Emang ini pertama ya? Pertama kali kita bikin ya. Bro Jok, kayaknya Siap, Bang. Boleh buka masker ya? Oke Bang, siap. Udah vaksin kan? Booster? Udah vaksin ketiga Bang. Vaksin rabies udah belum? Vaksin rabies belum, jangan dong. Jangan, bukan buat kita Bro Bukan buat Jok. kita, Selamat datang, selamat menyaksikan di Tripod Tribrata Podcast SPN Polda Metro Jaya. Ini episode pertama kita Bro Jok. Episode pertama ya. Sebelumnya nih Bang, Apa tuh? gua kan belum tahu nih podcast nih mau kemana sih ini, tujuannya ini. Gini, ini podcast kita itu pokoknya ngomongin apa aja. Yang faedah dan nggak faedah kita bahas juga bahas di di sini. sini. Iyalah, gitu Yang Bro Jok. faedah berarti ya. Unfaedah ya kenapa nggak? Tapi ya harus Banyak faedahnya Bang. ya harus lebih banyak faedah. Yang unfaedah cuman buat lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan aja. Oke. Tapi kan kita nggak lucu Bro Jok. Bener juga ya. Kita bukan pelawak Bang. Gitu. Kalau pelawak kita nggak jadi polisi Bro Jok. Bener Bang. Oke. Sobat Tripod, di Tripod nih kita ngebahas apa aja di dunia kepolisian, ya nggak harus tentang di SPN. Yang bisa kita angkat, kita naikin untuk jadi hal-hal yang positif, yang sifatnya edukasi membangun ya. Kenapa betul, enggak? Kita bisanya sumbangsinya dengan cara kayak gini Bro Jo. Iya, untuk ngasih tahu informasi buat ke masyarakat luas juga. Iya, sama kebanyakan gini Bro Jo. Iya, Bang. Kita tuh lupa kalau kita cuman bisa memberikan buat orang gitu. Tapi kita lupa ngasih buat diri kita sendiri Bro Jo. Contohnya apa tuh Bang? Contohnya kita ngingetin, jangan lupa makan, kita kasihkan kerja, lupa makan. Iya, lupa makan, bener Besok juga sih. sakit. Masyarakat kehilangan kita Bro Jo. Kasih kerja kita ya, jadi sampai lupa kita. Iya, kata senior kita di sini, Ibda Ogan tuh, dia bilang saya membudayakan, blepetan gue kan, mau membudayakan budaya hobi dinas katanya. Hobi dinas. Keren juga tuh kayaknya, itu baru denger juga tuh, hobi dinas. Kayaknya kalau Pak Ogan kamarnya bukan di rusun deh dia. Kayaknya di Punya kantor. ruangan di gedung. Kayaknya di kantor. Jadi ini Bang, kalau bisa saya kasih julukan tuh gelarnya doktor Bang. Dokter apa tuh? Dokter tuh mondok di kantor. Keren juga ya, Pak Ogan tuh kayaknya tuh harusnya gelarnya dokter Bener. mondok di kantor. Kayaknya boleh tuh, boleh. Besok kita panggil kalau ketemu sama Pak Ogan, nanti Dokter Ogan. Dokter Ogan. Kalau ditanya kapan gua kuliahnya, S2 gua belum kelar, apalagi S3 gitu. Tenang, dan kami yang ngasih apa namanya, bukan julukan, titel. Aduh. Gitu. Nah, sanitizer jatuh nih, gangguin aja. Nih, terus artinya kita selalu menjaga prokes. Kita tetap prokes ya Bang. Iya, di masa pandemi ini ya kita harus lebih aware lah sama diri kita sendiri. Betul Bang. Apalagi untuk lingkungan. Lanjutin yang tadi. Nanti kalau ketemu sama Pak Ogan dapat titel dari tim PID. Tim Wih, PID. PID dong. Bukan PID lagi. Bukan PID lagi, PID. Gelar apa Bro? Pasti nanya gitu. Dokter. Kok dokter? S2 gue belum kelar gitu. S3 apalagi? Dan itu dedikasi kami buat Kemendan. Dokter itu singkatannya mondok di kantor. Enggak, kita jadi kayak ke barat-baratan nih Bang, PID.
Takutnya kalau ditanya juga, Bang, piket apa lepas? Oh sekarang lagi lepas Diners. Iya. Kalau Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Pak Fadil Imron, patroli mobile. Mobile. Karena wilayah di Polda Metro itu sangat luas. Di Jakarta itu rawan sekali dengan aksi kejahatan. Iya, jadi betul, mobile. Karena kami ini ada di SPN, jadi kita nggak bisa patroli mobile. Jadi kita gimana tuh, Bang? patroli mobile. Mobile. Dari mana Karena patroli dari mana? Sekitarnya SPN tuh sekitarnya gunung, Bang. Bener, patroli mountain. Mountain. bener. Aduh, oke. Brojok. Iya, Bang. Kira-kira yang mau nanya Brojok dulu apa saya dulu nih? Saya mau nanya ini, Bang. Abang kan di sini baru ya? Ya, jangan dibilangin dong. Udah pura-pura udah lama aja biar kelihatan profesional gitu. Saya nih ini, Bang. Pengen tahu gimana sih kayak di wilayah gitu keseharian Abang tuh waktu dinas di wilayah tuh suka dukanya tuh. Waduh. Apalagi di era Covid kayak gini nih gimana, Bang? Pak, gimana kalau mau diceritain? Ya banyak sih ya, banyak cerita. Ya udah ceritain sih guys. Sama Brojok, saya orang baru, jadi kan kelihatan kayak masih cupu gitu di sini. Tapi ya nggak boleh. Harus profesional di mana aja ditempatkan, harus siap. KSPN bilang ada 5 panca siap. Panca siap. Iya, salah satunya siap diri. Mungkin itu nanti akan kita bahas juga tuh, Bang, panca siap, komitmennya Bapak KSPN. Betul. Nah, cuman ya karena Brojok tadi nanya gimana sih pengalaman Abang, terus nyebutin saya di sini orang baru kan, jadi mau nggak mau saya harus siap diri gitu. Iya, betul. Ya, kalau kembali ke pertanyaan Brojok tadi, gimana Mas sebelum di SPN ini saya di wilayah ya? Di wilayah, Bang. Di wilayah ya lumayan sibuk. Sibuk apa so sibuk ya? Saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya lihat di itu sih di berita-berita di TV kayaknya polisi itu sibuk bener ya. Jadi gini, karena situasi pandemi seperti ini, dari program pemerintah, pimpinan kita juga mencanangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya massal dan masif untuk mentaati prokes, ya mulai dari diri kita sendiri dulu. Nah, terus di lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat ya kita nerapin. Itulah sampai ada penertiban. Makanya saya juga bingung nih Brojok. Bingung gimana tuh, Bang? Saat ini dunia sedang mencekam, kalau menurut saya sih begitu Brojok. Mencekam ya? Emang kalau di TV sih kayak emang situasinya juga banyak yang kena, banyak ya. Saya berharapnya ya semoga lah anggota-anggota di lapangan itu diberi kekuatan kesehatan aja lah, Bang. Amin. Ya jangan lupa imunnya, vitaminnya, olahraga, istirahat yang cukup buat teman-teman yang dinas di wilayah, yang di lapangan, yang bersentuhan dengan masyarakat. Ya mau nggak mau gimana Brojok ya, situasi seperti ini kita itu tetap dituntut profesional, Bang. Sedangkan secara pribadi kita juga manusia, iya kan? Benar, Bang. Manusia harus mempertahankan dirinya, mempertahankan keluarganya, gitu. Lingkungan sekitarnya, tetap punya tanggung jawab buat negara, gitu. Karena kalau dilihat emang semuanya penting sih, keluarga penting, kita tugas jaga NKRI juga, ya itu sangat penting juga. Iya, kalau kata Bang Jack senior saya, Bang Jack Lincuper itu NKRI 100% harga mati. Oh, itu ininya apa? Jargonnya. NKRI. Tapi emang benar Bang Jack itu 100% bener. harga mati buat NKRI. Salut lah buat senior kita satu. Nah ya, gitu terus kita kembali ke masalah pandemi tadi. Ya, pimpinan banyak menerapkan program-program untuk protokol kesehatan, mulai dari awal-awal itu prokes, vaksin massal, vaksin merdeka, terus sekarang ada vaksin buat anak di bawah umur ya, anak sekolah ya, sekolah, terus lansia,
Yang Kalau paling vaksin terakhir ini Merdeka kan itu kan udah lewat, sukses, udah lewat. sukses, ya. Alhamdulillah berjalan dengan sukses, dapat apresiasi dari Pak Presiden. Kapolri juga, Pak Presiden, Bro Jok, gitu. Ya kalau di lingkungan Polda Metro, di wilayah saat saya masih dinas di Polda Metro, seperti itu, Bro Jok. Nah sekarang saya mau tanya nih, Bro Jok. Iya, Bang. Kan nggak kalah juga. Lingkungan Polda Metro ini menggelar pendidikan Benar, Bang. siswa-siswa calon polisi masa depan. Itu prokesnya gimana, Bro Jok? Kalau prokes sih di sini ya sesuai ini, Bang, ya, ngikutin standar operasional prosedur yang ditetapkan sama pemerintah. Ya 5M, 3T itu tetap dijalankan semua, bahkan di kelas-kelas itu siswa itu juga ada tempat cuci tangannya. Mungkin yang sebentar lagi yang mau dilaksanakan juga vaksin tahap 3 booster untuk siswa SPN Lido nih, Bang. Wah, itu dia tuh, karena antibodi itu perlu, Bro Jok. Selain kita udah mentaati prokes, ya ada dorongan lah dari luar ya, kalau kita nyebutnya gitu, ya kan? Kalau dorongan dari luar sih untuk siswa sendiri sih ada vitamin yang diberikan untuk siswa dari tenaga kesehatan tuh, Bang. Oh, kalau dari tenaga pendidik apa? Dorongannya lari siang. Lari siang. Lari siang. Harus nyanyi ya. Push up, sit up. Iya. Itu nggak lepas. Sama nyanyi. Pokoknya 5 langkah. 5 langkah lari, 5M, 5 langkah lari. 5 langkah lari. Oh, 5M. Iya. 5L. 5L kalau itu 5L. Sorry, Kalau sorry. prokes 5M sama 3T. 3T. Jadi kebanyakan inget-inget itu, Bang, 5M sama 3T itu. Jadi 5 langkah larinya hampir lupa. Hampir lupa. Hampir lupa. 5 langkah lari. Oke, Bro Jok. Kayaknya saya mau gantian nanya nih sama Bro Jok nih. Bro Jok tuh siapa sih sebelum jadi polisi? Sebelum jadi polisi, ya saya orang biasa, Bang. Iya, sama. Sampai sekarang kita juga orang biasa, Bro Jok. Saya belum jadi Kapten Amerika, pangkatnya masih Aibda. Kan nggak ada Aibda Indonesia. Jadi dulu saya gini, Bang, pernah punya pengalaman ya. Kebetulan orang tua polisi juga, Bang. Oh gitu. Saya tinggal di asrama Polsek Pasar Minggu. Siapa nama orang tua siapa? Bapak udah almarhum kebetulan, almarhum Purwadi, dulu dinas di Polres Jakarta Selatan, Bang. Mungkin itu kayaknya kayak Bang pernah. Saya 11 Selatan, tahun di Jakarta Selatan, Pak Purwadi yang dipatroli bukan? Iya betul Bang. Bener. Brigadir. Iya. Brigadir terakhir. Bro Jok, lo anaknya Pak Pur. Anaknya Dunia sempit banget, Bro Jok. Sempit banget. Sumpah. Aduh. Almarhum bokap. Iya. Itu gue dulu anak buahnya. Iya, Bang, sempat Saya anak buahnya Pak Pur. Satu mobil patroli. Saya emang sempat dengar bahwa almarhum itu punya anak jadi polisi. Namanya siapa sih nggak tahu. Akhirnya ketemunya di sini. Gila ya. Sempit lo dunia lo. Sempit, Bang. Ketemunya di sini. Jadi dulu gini, Bang. Beliau kan dulu almarhum itu kan pernah dinas di Brimob ya. Tahu sendirilah namanya pasukan kan keras ya. Nah, sedangkan dulu saya pada saat kuliah itu ceritanya nggak mau ngerepotin beban orang tua lah. Nggak mau minta duit apa segala macam untuk ongkos kuliah, Bang. Akhirnya saya coba lah ceritanya ngamen-ngamen nih. Di Tanjung Barat waktu itu, lampu merah Tanjung Barat tuh. Itu dari yang ngamennya udah silver belum? Belum nggak ada manusia silver, Bang. Ya? Belum ada dulu. Tuh, terus ngamennya dulu yang krecekan apa yang tepok apa yang pakai gitar gitu? Kebetulan saya nggak bisa main gitar, Bang. Jadi ada temen main gitar, saya cuma tepuk tangan doang untuk memeriahkan aja. Memeriahkan aja. Gitu. Nah, suatu saat ada tetangga pulang kerja tuh. Sorry Bro Jok, mau nanya nih, nanya. Sebelum nanti kita lanjutin. Oke. Itu waktu ngamen nggak yang rambutnya gimbal gitu, terus enggak, naik angkot ngomong
daripada saya mencuri, daripada saya nodong gitu nggak? Bro gitu nggak? Enggak ya? Nggak. Jangan itu nggak boleh ditiru. Nggak boleh ditiru. Jadi dulu kalau nggak ada pelajaran waktu kuliah, ada waktu senggang lah, ya ngambil waktu itu minjem gitar lah sama senior di UKM. Dulu kuliah di mana Bro Jo? Di UPN Veteran Bang. Selesai? Enggak. Enggak selesai. Aduh, alumni UPN yang Alumni UPN masih proses sampai sekarang ya? Iya. Prosesnya sudah? Ini apa termasuk bangga juga udah jadi universitas negeri itu sekarang. Oh iya. Oke, tepuk tangan dulu buat UPN. Udah. UPN yang di Pondok Labu? Pondok Labu, betul. Yang dekat pasar? Bener. Sering macet? Sering macet. Dulu makanya nggak mau naik angkot tuh, naik 61 nggak mau, udah bawa motor aja. Nah, udah ceritanya ketahuan tuh Bang. Wah, maksudnya kan nggak taunya tetangga itu ngadu ke bokap. Oh gitu? Iya, maksudnya kita kan namanya anak, pikirannya untuk membantu orang tua ya. Iya. Nggak mau ngerepotin orang tua lah ya. Walaupun sebenarnya orang tua itu apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Bang. Buat anak pasti dibela-belain. Bener Bang, dibela-belain. Kaki di kepala, kepala di kaki. Kayak lagunya Noah. Kaki di kepala, kepala di kaki. Itu kayaknya semut keinjek Bro. Semut keinjek bener-bener. Iya bener. Semut keinjek itu, kaki di kepala, kepala di kaki Bro. Terus. Udah tetangga cerita lah masalah itu, akhirnya dipanggil ya Bang. Wah abis lah diomel-omelin gitu. Abis diomel-omelin. Udah semenjak itu tiap kuliah itu selalu dipantau, ditelepon, di ini udah sampai mana. Bokap selain jadi polisi, pengawas CCTV juga? Pengawas CCTV juga Bang. Pengawas ini komunikasi. Oh, soalnya gitu. dulu jarang CCTV. Jarang. Kalau CCTV. sekarang mah udah kayak kacang lah ya. Kayak kacang babalatak di mana-mana. Babalatak. Itu babalatak bahasa apa Bro Jok? Ya, saya jadi ngikutin orang sini Bang. Oh, ya udah gitu. kebanyakan bahasa Sunda di sini, akhirnya bahasanya nyampur. Nggak boleh nyebut Kecampur. gitu. Orang Sundanya sendiri tahu nggak artinya apa itu cuman bahasanya Bro Jok aja nih. Mungkin kali ya, karena nongkrong sama teman-teman kan. Iya. Terus. Banyak lah istilahnya. Nah, terus akhirnya pada saat 2004 atau 2005 gitulah, ada penerimaan bintara potensial tuh, akhirnya saya disuruh daftar polisi Bang. Bintara potensial tuh seperti apa Bro Jok? Jadi saya juga nggak tahu itu bintara potensial tuh kayak gimana. Atlet, jalur atlet. Jalur atlet, betul atlet Bang. apa? Atlet bekel, main karet? Dulu atlet silat Bang. Wih, oke. Itu prestasi yang sangat bukan silat lidah. Apa tuh? Kalau silat lidah kan dia Ngeles. Oke, prestasi yang cukup Prestasi membagongkan. Kalau silat lidah. Jadi dulu kebetulan dari Babin Kamtipmas tuh sosialisasi tentang bintara potensial itu, akhirnya saya coba daftar. Jadi yang punya kemampuan di bidang olahraga atau di bidang lain. Nah, kebetulan juga apa tuh namanya ya? Dispensasi dari kampus ya. Dispensasi dari kampus juga saya minta juga karena lagi proses kuliah kan. Nah, ya akhirnya di 2005 itu alhamdulillah masuk saya Bang. Kuliah nggak diselesaikan akhirnya? Akhirnya kuliah saya terselesaikan. Bukan di wisuda, tapi terselesaikan. Oh gitu ya, nggak apa-apa Bro Jok. Ya mudah-mudahan ke depan ada kesempatan buat Bro Jok untuk menimba ilmu yang lebih tinggi lagi, karena ilmu itu menurut saya Bro Jok ya, nggak ada cerita rugi menuntut ilmu dan nggak pernah rugi untuk jadi orang pintar. Betul Bang. Masalah nasibnya nanti orang kayak gimana, itu urusan yang maha kuasa aja lah. Nah ini juga menarik juga nih Bang, kebetulan kan saya juga seneng wayang ya, menyimak kata-kata abang itu namanya ilmu. Ya emang nggak ada batas ya. Jadi kalau saya sering nonton wayang itu,
ada kata-kata bijak itu dari Krishna itu, Sri Krishna. Wah, ini saya harus belajar nih sama Brojok nih, karena secara kultur saya bukan orang Jawa, jadi saya harus belajar juga. Ini ilmu pengetahuan juga nih. Gimana tuh? Jadi dia bilang gini, kehidupan itu, badan itu ada batasnya, tapi pengetahuan tidak. Oke. Umur maksudnya. Jadi maksudnya mungkin menurut saya gini ya. Kalau kita memiliki batasan di dalam dunia ini apa sih handphone dari tadi bunyi terus? Jatuh lagi. Deska mana Deska? Handphone gua malah, aduh, pegang dulu, pegang. Kameramennya kadang-kadang udah dibilangin handphone silent, jangan di WA, suruh standby malah tidur dia. Suruh standby tidur. Tadi bilangnya apa? Bang, maaf saya telat. Apel jam 7. Iya. Terus dia telat, baru ngabarin 7.15, bilangnya datang kesiangan. Telat dikit, sorry. Telat dikit bang. Oh ya udah, paling jam 7:30 udah datang deh. Datangnya jam 10:30. Emang begitu disuruh ngeliput malah mungkin tidur. Efek malam Jumat kali bang. Iya. Malam Jumatnya Deska kenapa? Piket. Ronda. Ronda. Oke. Siapa tahu kan sambil minum Brojok. Iya, siapa tahu kan kena piket ronda di kampungnya tuh. Oh iya benar. Terus gimana tuh? Yang tadi dari Sri Krishna, kalau badan ada masanya. Ada masanya. Kalau ilmu pengetahuan, ilmu tidak terbatas. Tidak terbatas. Oh, mungkin bisa jadi salah satunya gini, Brojok. Contohnya, kita contoh dari sosok seorang figur, Jenderal Sudirman, umurnya cuma berapa lama? Nah itu bang. Iya kan? Iya. Tapi ilmu pengetahuan, wawasan, sejarah, cerita hidup beliau sampai sekarang pun masih kita kenang. Nah, termasuk beliau itu bang, yang sekarang saya Desk yang ini di kantor kampret. Kita kata ya bang, yang bagian ini kita kata. Jadi sosok beliau itu saya pakai buat memotivasi siswa bang. Jadi saya bilang ilmu apa tadi yang dibilang Sri Krishna itu, kalau badan itu memiliki batasan, kalau ilmu enggak. Mungkin maksud dan tujuannya kita punya ilmu sekecil apapun, kalau itu bermanfaat ya harus kita bagikan bang. Nah waktu itu salah satu motivasi yang membuat saya akhirnya, wah saya pindah aja lah ke SPN Lido untuk siapa tahu ada bisa jadi ladang ibadah saya di sini. Wah. Tapi sebenarnya kalau cari ladang ibadah mah polisi di wilayah juga banyak nggak kalah hebat bang mereka di sana itu. Gitu. Nah balik lagi bang ya ke sosok Jenderal Sudirman itu, saya memotivasi buat para siswa yang ada di sini bang. Yang lagi pendidikan. Yang lagi pendidikan. Oke. Gitu. Saya memotivasi begini. Beliau itu jenderal besar, jenderal bintang 5, yang pada saat itu bang ya kondisinya negara lagi genting lagi perang, dalam kondisi sakit masih mau berperang. Nah itu mental dan semangatnya yang perlu kita tiru buat generasi sekarang bang. Betul Brojok. Oh ya saya juga pernah dapat sedikit pengetahuan tentang beliau itu, bahwa Jenderal Sudirman itu hatinya sangat luas, sangat murah hati. Beliau itu nggak apa-apa, saya yang kelaparan, yang penting anak buah saya jangan. Nah itu dia. Iya. Terus ditambah satu lagi, beliau itu wudunya nggak pernah batal. Nggak pernah batal bang. Begitu batal, dia wudu lagi. Batal, wudu lagi, luar biasa. Sampai segitunya bang. Iya sampai sebegitunya. Buat ya. Apa? Ngejaga ibadahnya. Ngejaga ibadahnya, betul banget tuh Brojo. Apalagi dulu kan posisi perang gerilya kan, mungkin ada kalanya pada saat di hutan susah ketemu air juga kali bang ya. Iya, tayamum Brojo. Tayamum bisa.
Bro Jo kadang-kadang pertanyaannya pembicaranya suka bikin saya berpikir keras loh. Tapi itu maksudnya sampai sekarang Bang yang saya pakai buat memotivasi mereka tuh siswa ini ya. Para pahlawan lah. Ya benar, itu memang mental. Jadi iya panutan kita banget itu. Ya, cocok sih, cocok. Iya, jadi mereka kondisi sakit, seorang jenderal masih mau berada di tengah-tengah anak buahnya Bang. Tujuannya untuk apa? Apa tuh Bro Jo? Kalau nggak memotivasi, memberikan semangat juang buat anak buah kan Bang. Benar. Artinya gini ya, selama kita masih bisa berjuang, iya, kita lakukan Bang. Walaupun perjuangan kita itu nggak kayak pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita. Betul, itu Bang. Ya artinya gini, kalau saya lihat sih para siswa diharapkan itu punya inisiatif untuk berjuang buat dirinya sendiri dulu aja minimal. Betul Bang. Bukan buat orang lain. Dari hal yang terkecil. Nanti kepada saat waktunya juga, saya yakin siswa-siswa yang ada di SPN Polda Metro Jaya atau SPN lainnya pun, saya yakin mereka nggak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi akan berjuang buat orang banyak. Apalagi nanti setelah pelantikan, pasti berjuang buat orang banyak juga gitu. Makanya saya juga sering gini Bang, buat motivasi siswa itu gini, kalau mau memulai perjuangan yang besar, lakukan dari perjuangan yang kecil. Iya. Contohnya, ya kita rapikan dulu tempat tidur dulu, hal yang paling kecil Bang. Kalau udah konsisten, baru kita kasih tugas tambahan lagi. Benar. Kalau tiap hari kasurnya udah mulai rapi, baru tugas tambahan kasih satu lagi. Sampai tugas itu selesai semuanya, baru dia bisa dikasih tanggung jawab Bang. Oke. Tapi kayaknya serius banget ini kita ya. Tadi ngomongnya ya. Ya enggak juga. Tapi kalau momen yang seperti ini harus yang dibahas kayak gini, kalau dibawa bercanda malah nggak lucu Bro Jo. Malah nggak enak Bang. Iya, kesannya kita nggak menghargain kita sendiri yang pengen berbuat lebih baik gitu. Iya. Oh iya, satu lagi nih. Kebetulan kan Abang di SPN nih. Iya betul. Di SPN. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Emang udah jadi personil. Iya, SPN. sekarang saya sudah jadi personil SPN Polda Metro Jaya gitu. Nah, saya mau nanya nih Bang. Apa tuh? Aduh, saya jadi lupa nih mau nanya apa. Nah, itu jangan grogi. Emang kadang-kadang orang ketemu saya suka begitu, Bro. Suka grogi. Ya? Iya. Gimana? Kira-kira udah inget belum? Kalau masih lupa, saya mau nanya nih. Pertama gini Bang. Oke, boleh. Udah inget kayaknya nih, Bro. Motivasinya apa dulu sih Bang? Itu dia. Sama sih sebenarnya, nggak jauh beda sama yang kayak Bro Jok bilang itu ya. SPN itu lembaga pendidikan Bro Jok. Iya. Kalau di lembaga pendidikan itu kita nggak jauh beda sama guru Bro Jok. Betul Bang. Iya kan? Tujuannya mendidik, mengajarkan, memberikan ilmu. Nah, kalau saya itu ada 3 yang jadi acuan saya. Yang pertama, sodako. Yang kedua, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Benar. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Pertanyaan Bro Jok tadi, yang pertama itu pengalaman segala macam gitu. Nanti ketika ketemu orang saya bisa jawab. Sisi lainnya tanpa melihat atau membandingkan di lembaga pendidikan sama teman-teman kita yang di lapangan, saya punya pemikiran sendiri tentunya gitu. Apa basicnya emang suka ngajar Bang? Ya kalau dibilang suka ngajar enggak. Ya kalau ngajar juga ngajarin junior. Iya, mau ngajarin apa saya? Gitu. Nah, jadi di sini momen saya. Ya? Hobi cari tempat baru. Enggak, kalau saya emang sebenarnya gini sih Bang, pindah ke sini di satu sisi ada hal lain yang kebetulan saya juga hobi
mendaki gunung, Bang. Sama Bro Jok. Oke, sebentar ya, sebentar. Saya jelasin. Kita bahas itu bentar lagi. Nih, saya pindah ke SPN ini ya, yang tadi menambah pengalaman. Terus yang kedua saya menilai itu amal jariah itu ada 3 Bro Jok, yang akan dibawa terus sampai kita meninggal. Yang pertama sedekah. Yang kedua, anak soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Mantep bener itu. Iya, bismillah aja. Gitu. Nah, kalau yang pertama sedekah, kadang-kadang ini kita situasional, terkendala dengan keadaan kita sendiri. Ya kalau pas lagi ada kita pasti mau berbagi. Tapi kalau misalnya lagi benar-benar ngepres nih, ya mau nggak mau ada prioritas. Tapi kira-kira banyak adanya apa banyak enggaknya? Aduh, takut ditonton istri. Berarti jangan dibuka di sini. Jangan dibuka di sini. Itu pertanyaan di belakang aja ntar. Terus yang kedua, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Saya malu loh, dapat gelar anak soleh. Walaupun secara apanya ya, kalau saya bilang semua tuh pengen dapat gelar anak yang soleh. Bener gak? Bener Bang. Nah saya sadar diri, saya manusia, ada hilaf, ada dosa yang disengaja atau yang gak disengaja. Saya malu dengan label itu. Tapi kalau dibilang saya anak yang mendoakan orang tuanya, oh itu pasti. Jadi 2 kriteria itu sangat kecil kesempatan saya, Bro Jo. Tapi yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan apa yang saya berikan, yang saya ajarkan, yang saya dedikasikan untuk siswa Diktuk ini bisa kepake terus. Bisa kepake. Kalau dipakai terus itu kan amal jariah buat saya. Betul Bang. Gitu. Jadi ya motivasinya di sini bekerja, beramal aja lah. Bener. Masalah rezeki tergantung cara kita. Iya Bang. Jadi rezeki itu nggak bakalan ketuker dan nggak bisa ketuker. Betul. Jadi nggak usah takut itu. Saya dulu takut. Enggak. Karena kalau ibaratnya kerja nggak ada rezekinya, berarti saya kerja sama orang mati dong. Benar. Ya enggak? Benar. Kan yang salah satu apa? Jangan salah Bro Jok. Kerja sama orang mati aja itu masih ada rezekinya. Penggali kubur. Iya benar. Doanya gimana? Iya benar. Kan kalau yang diputus rezekinya kan kalau orang yang udah sudah meninggal. Oke. Ya kalau gitu benar. Jadi kalau ada yang berpikir, wah lu kerja nanti gimana? Ya jangan takut nggak kebagian rezeki. Kalau itu kan udah ada yang ngatur Bang, bener kata Abang. Benar, rezeki nggak akan ketukar, datang tepat pada waktunya di saat kita membutuhkan. Kalau rezekinya sebenarnya bukan nggak ada, kalau nggak ada ya berarti kitanya udah mati. Benar. Belum gitu. ada. Belum on proses. Mungkin lagi proses pencairan. Oh iya Bang. Oh iya. Hobi, balik lagi ke hobi. Ternyata hobi kita sama Bro Jo. Kenapa nggak dari dulu kita manfaatin hobi kita itu bisa bareng? Kan dulu saya pernah lihat tuh IG Abang tuh, wah pendaki juga nih, sama-sama polisi nih. Iya. Terus saya follow kan, nah kebetulan Abang follow back. Nah terus kalau nggak salah tuh kita ketemu pertama pas lagi Abang ngeliput ini ya. Tupdik atau Bukadik tuh di sini. Tupdik ya. Tupdik angkatan 42 kalau nggak salah. 42 ya? Iya 42. Iya 42 ya. Akhirnya kita ketemu ngobrol bareng. Nah, terus coba ngebahas masalah gunung cuma pas kita udah di sini nih Bang. Gitu. Nanti deh kalau ada kapan-kapan kesempatan ada kesempatan kita bareng naik gunung, kita mendaki bareng Bang. Boleh. Terus sama personil SPN siapa aja Bro Jok yang udah pernah diajak? Kalau kebetulan kita di sini ada komunitasnya Bang. Iya. Wih, keren tuh, keren. Itu saya bentuk komunitasnya di sini namanya. Ini bentuknya dari tanah liat apa gimana? Dari ini Bang. Balok ya? Dari balok. Di ini apa namanya? Pakai es balok.
Kita bentuk burung-burungan ya. Jadi saya bikin nih waktu itu ada namanya Satdemlat Adventure Bang di situ. Nah kebetulan yang dituakan kan di sini pendaki senior kan Ibda Sigit tuh. Oh, nah, Pak Eko Sigit. Pak Eko Sigit. Nah kebetulan sering ngobrol waktu itu. Ya udah. Pendakian perdana kita waktu itu dari sini ke Gede sama ke ini Bang, ke Merbabu. Nah itu ke Gunung Merbabu itu. Dari sini bareng-bareng sama personil, kebetulan lagi weekend, udah kita berangkat. Weekend ya? Weekend. Berarti lagi nggak ada siswa? Lagi nggak ada siswa. Bukan bolos bersama kan? Bukan bolos gitu. Jangan Bro Jok, nanti itu jadi masalah. Jadi gini, rekan-rekan yang ada di sana nih kalau lagi nonton ya. Nonton Bro Jok, ini episode pertama kita aja. Target kita nggak muluk-muluk. 10.000 subscriber, 100 viewer ya. Boleh dong, harapan. Kenapa enggak? Kan semua berawal dari harapan. Jadi saya boleh pesen begini. Hobi boleh jalan, tapi dinas nomor 1. Nah, itu yang harus ditanamkan tuh. Apalagi kita di Lemdik ini. Di Lemdik jadi contoh Bang. Jadi contoh buat siswa kita. Bahwa kita tetap bisa menyalurkan hobi. Dinas utama ada hal-hal yang harus kita perhatikan juga. Itu harus dipertimbangkan dengan bijak itu nanti buat ya sekedar mengingatkan buat rekan-rekan sama adik-adik siswa Duktuk ini mudah-mudahan bisa bijak memaksimalkan waktunya. Gitu. Bener Bang. Mana waktu buat dinas, hobi, sama keluarga. Bener, cakep tuh. Nah terus kalau ini Bro Jok, siswa Diktuk ini udah dibawa kemana aja Bro Jok? Kalau program-program dari SPN? Kalau dari SPN itu sendiri kegiatan latihan berganda itu biasanya Latganda itu kita ke Gunung Salak Bang, ada lokasinya. Kalau untuk Latganda kalau nggak di Embrio itu apa ya? janin embrio itu janin. Jadi emang di sana tempat ini Bang, tempat riset buat peternakan sapi. Di sana di atas. Emang kenapa harus di ketinggian, karena tempatnya harus sejuk sama sunyi Bang. Biar bisa meratapin ya. Ngapain sih kita di sini gitu? Apa sih yang pembelajaran yang bisa diambil ya? Pembelajaran yang bisa diambil. Sama harus mampu survive juga berarti ya. Nah kalau untuk pembaretannya kadang ke Kawah Ratu itu paling sekitar ketinggian 1.800 lah Bang. Wah lumayan Bro Jok, tapi kan ya adik-adik siswa Diktuk ini nggak semuanya yang punya hobi yang sama. Betul. Ada yang dari nol sama sekali. Bahkan mungkin mereka mempersiapkan diri itu, mungkin mereka hobi lari itu karena mempersiapkan diri buat daftar jadi anggota Polri kan. Polri ya Bang ya. Nah terus langkah apa aja tuh Bro Jok supaya adik-adik kita ini punya fisik yang sehat, kuat gitu? Ya pertama sih basicnya sih ya harus latihan terus. Latihan, jadi kemampuannya harus diolah setiap hari gitu Bang. Karena mungkin sebelum masuk di SPN ini kan pasti ada tes yang dilakukan di Polda ya. Iya. Nah, yang dilaksanakan sama panitia penerimaan ya. Dilaksanakan. Mungkin pada saat sebelum pelaksanakan mungkin juga adik-adik itu juga udah pada latihan rutin. Iya benar. Adik-adik udah mempersiapkan diri ya para siswa ini. Begitu datang ke sini ya mereka udah nggak kaget lah. Nggak kaget. Nggak kaget untuk fisik. Nah ngomong-ngomong siswa dan fisik nih Bro Jok, pasti ada instruktur dan pengasuh yang di SPN ini yang punya ciri khusus nih Bro Jok. Kira-kira ada nggak nih? Ciri khusus itu? Maksudnya gini, ciri khusus itu dia punya apa ya? Punya karakter untuk ngebentuk, terus yang atau jadi
punya cerita tersendiri buat Bro Jok? Kalau cerita tersendiri tuh instruktur banyak banget Bang. Kalau diceritain tuh mungkin Nggak habis lah ya. Pokoknya sampai tupik nggak habis ya. Mungkin bisa 2 bulan nih kita cerita nih. Kalau dipanjangin ini bisa 5 kilometer kan filmnya ini. Berarti kalau 2 bulan dapat lah ngisi jam pelajaran karena 2 bulan awalnya udah cerita ya. Iya. Jadi kalau setiap di sini kan setiap instruktur punya karakter masing-masing ya Bang ya. Kalau untuk saya pribadi, saya punya pengalaman menarik nih. Apa tuh? Jadi begitu saya baru pindah ke sini, nah instruktur di sini kan yang paling apa ya? Paling terkenal lah. Killer. Iya. Kalau di sekolah guru killer. Tapi instruktur yang killer ini yang menarik apa ya, Bro Jok? Jadi jawab dulu kira-kira dari instruktur yang killer ini, yang menarik apanya Bro Jok? Yang menarik itu ciri khasnya itu. Oh salah Bro Jok. Salah. Walaupun saya belum tahu nih apa yang mau Bro Jok sampein siapakah instruktur kita ini, tapi saya bisa menyimpulkan apapun bentuknya yang menarik itu cuma satu. Apa tuh Bang? Tangan Bro Jok. Berarti Abang udah bisa tebak ya siapa orangnya ya. Nah, terus gini Bang, saya pindah ke sini dulu Pak Larman lah, kita cerita tentang Pak Larman. Pak Larman. Gimana? Saya ngalamin juga beliau di sini. Nah, saya juga punya kesan juga sama beliau itu waktu saya siswa di sini kan. Jadi jangankan untuk ngelihat orangnya Bang, baru dengar suaranya aja kita udah merinding kita, bener ya. Oh iya benar. Nah, suatu saat saya baru pindah ke sini, saya kena piket di Dalhar itu Bang. Apa tuh Dalhar? Biar tahu. Dalhar itu adalah piket pengendali harian. Oh, berarti pada hari itu piket Dalhar ini yang menguasai SPN. Yang menguasai SPN. Mantap. Kita pengendalinya. Pengendalinya ya. Kebetulan saya lagi di pos nih Bang, sendiri. Harusnya kan berdua ya. Iya. Cuma yang satu lagi mandi. Di belakang lagi mandi. Saya sendiri nih lagi nikmatin suasana lah. Karena baru biasanya yang paling identik dengan SPN ini suasana alamnya. Karena emang keren banget di sini lah, Gunung Salak, Gunung Gede itu bisa dilihat keindahannya kiri kanan tuh apalagi sore kan. Nah begitu saya lagi di pos itu, tiba-tiba saya nggak tahu kalau ada Pak Larman itu jalan. Biasanya kan kalau instruktur biasanya kalau jalan langkah hantu Bang, nggak kedengeran suaranya, tahu-tahu udah di depan kita. Kalau langkah hantu yang cocok buat karakter beliau ini siapa Bro Jok? Waduh, itu saya juga bingung juga nyebutinnya itu kalau. Ini kita bukan nyamain beliau dengan sosok goib itulah ya. Apa ya? Wah, pokoknya menakutkan lah. Bro Jok jangan nakut-nakutin. Nanti mental adik-adik ini malah, wah apakah benar yang Pak Joko bilang ini gitu. Nah, terus tiba-tiba beliau datang Bang. Saya nggak tahu kalau beliau itu datang gitu. Tiba-tiba nanya, Jok kamu piket? Nah, karena waktu itu pangkat saya Bribtu. Jadi saya merasa masih siswa pada saat itu. Saya ngerasa kalau saya tuh muridnya dia. Emang masih murid. Saya emang masih murid sampai sekarang. Iya. Saya juga masih banyak belajar juga sama dari beliau ya. Langsung saya respect Bang, ambil sikap siap, berdiri, siap komandan, perintah. Udah santai aja. Kebetulan saya juga di sini seniornya. Wah, itu langsung. Itu keringetnya ada-adanya ya. Wah. Baru ditegur begitu, Jok piket Jok, kita langsung berdiri langsung ambil sikap Bang. Wah itu sampai segitunya kita. Punya kesan kayak gitu apa pernah ditindak sama beliau atau ditindak secara langsung atau resimen gitu pada saat itu sampai Bro Jok sekarang punya kesan tersendiri? Apakah Bro Jok itu pernah ditindak secara langsung dengan beliau atau pas beliau lagi ngambil apel siswa gitu? Jadi dulu
Gini bang, dulu ada perlombaan kebersihan barak. Iya. Nah, jadi di mana setiap barak itu berlomba-lomba untuk menjadi yang paling bersih. Yang paling bersih, paling supaya rapi. Buat yang nonton nih ya. Jadi di sini kalau baraknya kotor itu kita dapat bendera tengkorak bang. Wih, bajak laut. Dikasih ini nggak? Tutup mata juga? Enggak. ya. Cuma bendera hitam tapi ada gambar tengkoraknya. Jadi kita sebutnya itu namanya bendera tengkorak bang. Oh iya. Bendera tengkorak itu untuk barak yang paling kotor. Gitu. Padahal itu dalam kategori lomba mereka pasti udah berusaha membersihkan membersihkan, cuma tapi tetap ada penilaian yang terjelek gitu. Yang terjelek bukan terjelek, maksudnya ya nggak rapi lah gitu. Iya. Dibanding yang bersih ya dia masih nggak maksimal gitu maksudnya ya. Padahal kalau menurut penilaian kita nih waktu masih jadi siswa, teman-teman itu kita menilainya itu udah bersih bang, udah bersih, udah rapi. Ya ternyata bendera tengkorak tuh disematkan di kompi saya. Kebetulan kompinya itu 22E bang, 22E waktu itu disematkan lah. Yang hukumannya yang lain pada IBL, kita nggak boleh IBL, gitu. Akhirnya teman-teman bisa IBL, brojok satu kompi nggak IBL karena dapat bendera hitam. Nah kebetulan di peleton 3 itu dantonnya itu beliau, Pak Larman itu. Nah yang lain nggak IBL, kita IBL yang lain IBL, kita nggak IBL bang. Nah begitu SPN ini udah sepi, sore hari itu kita main bola. Nah, kondisinya waktu itu boleh jajan, tapi di dalam kesatrian. Kan namanya di SPN itu ada peraturan tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis nih banyak banget bang. Bahkan kita nggak tahu nih aturan apa yang nggak tertulis gitu kan. Itu ciri khas SPN di mana aja bro Jok? Pasti ada. Mungkin pasti ada tujuan. Salah satunya membentuk siswa-siswa ini untuk lebih disiplin, attitude yang pasti. Karena gini, kalau aturan tertulis tuh udah tahu. Masuk lewat pintu sebelah kanan. Oh, itu udah tahu. Semua pasti masuk dari pintu kanan nanti keluar pintu kiri, keluar. Kalau ada aturan yang tertulis itu memudahkan. Iya betul. Terus menurut saya kalau ada aturan tertulis itu bikin kita nggak mikir banyak gitu. Tapi kalau ada aturan tidak tertulis, kita akan introspeksi diri kita, langkah kita, perbuatan kita, tutur kata kita pas nggak nih? Sebenarnya itu bagus loh, peraturan tidak tertulis. Menurut saya sih bagus banget. Jadi kita diajak mikir ya? Diajak mikir. Salah kita di mana? Nah itu, untuk introspeksi diri, lebih ke diri kita gitu maksudnya. Nah terus kebetulan kita main bola, habis main bola itu bang, kan boleh jajan tuh. Pagar kebuka sedikit. Akhirnya saya jajan di luar. Waktu itu saya beli minuman dingin lah. Siswa minuman dingin itu luar biasa. Surga bener lah itu. Surga beneran ya. Nah udah, saya nggak tahu ini beliau ngawasin dari mana ini. Tiba-tiba kok saya bisa dipanggil ke nonser bang. Nonser tuh sumber suara ya. Pada saat itu ya dipanggil, siswa Joko harap merapat ke sumber suara. Wah ini ada apa? Saya dipanggil ini. Saya bertanya-tanya. Akhirnya saya udahlah, pura-pura cuek aja, pura-pura nggak denger lah gitu kan. Saya jalan aja tuh bang. Begitu saya jalan, ada siswa yang nyamperin. Jok tadi dipanggil sama Pak Larman. Oh yaudah nanti saya kesana. Saya masih cuek aja bang jalan. Karena sebenarnya bukan cuek sih. Ini teman-teman, adik-adik yang masih sekolah, terus yang ada cita-cita buat daftar polisi, nih Bro Jok nggak pantas nih sikap yang bukan boleh, untuk ditiru nih. Nggak baik, ini nggak baik. Jangan. Nah sebenarnya bukannya cuek bang.
Apa tuh? Kita takut sebenarnya. Oh, lebih ketakut ya? Lebih ketakut dan mikir, ini saya mau diapain? Terus nanti ini saya kalau ditanya ini saya mau jawab apa? Ya udah, akhirnya mau nggak mau saya memberanikan diri. Berarti kalau saya bilang setiap orang yang melakukan kesalahan pasti punya rasa takut dong. Punya rasa takut. Berarti betul. Bro Jok ngerasa bersalah ya? Ngerasa bersalah Membuat kesalahan. membuat kesalahan. Nah, berarti itu hukum alam sudah. Setiap orang yang melakukan kesalahan pasti punya rasa takut. Harusnya kalau Bro Jok nggak ngerasa salah, begitu dipanggil siswa Joko tampil ke depan, harusnya langsung aja dong ya. Mungkin karena ada aturan yang tidak tertulis itu, kita jadi mikir kenapa saya dipanggil. Oh mungkin karena saya tadi jajan di luar. Kan? Ya itu yang saya bilang tadi, karena melakukan kesalahan kan. Harusnya kan nggak boleh jajan di luar, karena udah disiapin kantin yang udah di dalam Satrian kan. Udah, ya akhirnya pada hari itu Bang, saya itu ya dapat kegiatan tambahan lah, kegiatan fisik tambahan. Kalau boleh tahu apa tuh? Ya 1 set jungkir ngerol. Wow. Jungkir. Ngerol nyalon dong, nyalon. Ada proyek ya. Jadi ada penghasilan. Tapi kan ini bukan siswa Polwan Bro Jok. Ngerolnya dari mana? Orang siswa botak semua. Jadi ya 1 set Bang. Ngerol 1 set, jungkir 1 set, guling-guling. Berarti ngerolnya bukan rambut ya? Kita ngukur lapangan hitam. Oh iya. Oke. Lapangan hitam tiap malam itu. Ya itu aja sih Bang, makanya buat saya terngiang tuh. Jadi pada saat saya pindah ke sini, ya respeknya ya ada. Iya, saya menganggap diri saya siswa. Kalau ketemu sama beliau, bukan beliau aja sih, termasuk instruktur-instruktur yang lain. Pada saat saya siswa dan beliau ini juga masih ada di sini. Sampai aktif sekarang, tetap ngerasa Bro Jok masih siswa di SPN ini. Iya. Walaupun sekarang statusnya berubah, udah jadi pengasuh juga dan instruktur. Juga. Mungkin kalau dia pengasuh saya dulu, mereka kan pengasuh saya ya. Terus saya sekarang udah jadi pengasuh. Mungkin kalau bisa saya sematkan tuh, mungkin mbahnya pengasuh kali itu. Kalau pakai baju lapangan itu, Bro Jok, ada tulisannya ini. Pelatihnya pelatih itu kayaknya cocok tuh Bang. Pelatihnya pelatih. Nah, mungkin di lain waktu bisa kali kita undang di sini, kita ngobrol-ngobrol. Wah iya benar, cocok. Pak Larman itu zaman saya terkenal dengan julukan untuk beliau itu Macan Lido. Macan Lido, betul Bang. Sampai di Lido itu juga di wilayah juga sebutannya juga Macan Lido. Kebetulan beliau itu punya ciri khas intonasi suara. Contohnya gimana? Saya nggak bisa nyontohin Bang. Ada gambaran nggak? Ya, mungkin buat teman-teman yang di wilayah ya udah pada tahu lah kalau misalnya ciri khasnya Pak Larman itu bagaimana, bisa ditulis nanti di bawah kolom komentar. Pokoknya beliau itu yang menjadikan polisi-polisi di wilayah tuh ya mental gini Bro Jok, udah jangan disebutin, jangan dicontohin, biar penasaran. Nanti kapan-kapan di episode yang akan datang, entah mungkin episode keberapa, kita undang beliau. Oh ternyata ini loh sosoknya. Cuman sisi positif dan sisi baik yang diterapkan sama beliau itu pasti banyak manfaatnya. Karena kita di sini nggak bentuk mental, kepribadian, akhlak, attitude. Memang harus ada sedikit yang sangat tegas menurut saya Bro Jok. Karena siswa di sini tuh kegiatannya penuh. Dari sebelum matahari tenggelam, mereka sudah sebelum matahari terbit sampai matahari tenggelam agak ke tengah ya. Sampai udah kena bulan udah di tengah ya. Itu kegiatan penuh. Jadi rasa lelah itu sangat mempengaruhi untuk kita nggak kontrol emosi dan ego kita. Jadi kalau untuk sesuatu yang tegas memang harus perlu di sini Bro. Karena
saya ngelihat situasi pada saat itu Bang ya, rasa lelah itu sangat mendominasi. Jadi apa ya, jadi kita gampang emosi Bang. Kalau bahasa sekarang tuh gampang baper. Gitu, gampang baper. Beda dong baper sama sama emosi Bro. Emosi, jadi ada itu ya gampang kesinggung lah gitu. Kalau baper lebih ke apa ya? Iya, masuknya emosi juga sih, cuman lebih ke melankolis aja gitu. Melankolis ya kalau baper ya. Mungkin lebih ke percintaan kan. Iya. Nah, terus ada kata-kata beliau yang masih terngiang sampai sekarang itu begini. Kalian itu siswa. Di sini kalian siswa. Siswa itu tugasnya wajib hormat. Siapapun kalian ketemu siapapun kalian wajib hormat. Bila perlu kalau di barak itu ada kuntilanak, pocong, setan, gitu, apa segala macam, kalau ketemu nggak usah takut, kalian hormat, dia nanti kabur. Itu dia Bang. Sampai sekarang gitu gitu. Ya. Oke. Kayaknya setiap angkatan itu pasti punya cerita masing-masing untuk instruktur kita di sini ya. Kalau punya pengalaman seru tuh boleh tuh nanti teman-teman yang di wilayah itu kalau lihat podcast kita ini. Jangan kalau lihat. Kalau pas nonton. Gimana caranya mereka harus ngelihat? Harus ngelihat Bang. Iya dong. Boleh tuh. Cerita-cerita pengalaman waktu siswa. Boleh ya. Alumni. Mudah-mudahan nanti bisa kita jadiin tema. Nanti biar kita dibawa di sini. Iya, kita tuangin di sini. Iya, gitu Bro Jo. Betul Bang. Nah, terus instruktur juga. Instruktur yang lainnya juga boleh. Siapa aja. Karena ya, bebas kok. Ini mimbar bebas buat kita. Dalam artian bebasnya itu bebas yang mengedukasi, bukan bebas yang abstrak ya. Kalau bebas abstrak tuh kita punya pemikiran masing-masing lah. Terus kalau maksudnya gini, ya kita juga harus siapkan mental juga kalau nanti buat adik-adik yang lagi pada daftar nih, siapkan fisik, siapkan mental untuk melaksanakan pendidikan di SPN Polda Metro Jaya. Ya, jadi di sini itu kegiatannya sangat padat Bang. Kegiatannya sangat padat. Bagaimana kita diajarkan fisik kuat, terus sehat, ibadah juga nggak boleh tinggal ya. Boleh ditinggal. Terus kebersihan juga, akademik juga. Nah, itu membutuhkan stamina sama fisik yang kuat. Oh iya, benar-benar. Itu harus dijaga banget itu. Iya. Oke, Bro Jok. Ini banyak banget cerita dari Bro Jok nih. Ya, kadang-kadang sesuatu itu memang harus dipukul kayak palu mukul paku. Tapi sebenarnya bukan ke sana tujuannya. Karena situasi, kadang-kadang kita berpikiran itu untuk keluar dari koridornya. Memang harus ada pagar supaya kita nggak keluar dari koridor gitu. Jadi menurut saya apapun yang dilakukan sama instruktur kita, pengasuh-pengasuh kita di SPN ini, tujuannya baik untuk kita. Iya. Baik untuk para siswa ini. Itu secara khusus Bang ya. Secara khusus. Secara umumnya mungkin buat mental anggota-anggota di lapangan itu juga biar menumbuhkan rasa empati, betul Bang. Terus peka. Ya nanti siswa diktuk begitu dilantik keluar ngelihat kemacetan, bukan tugas saya. Nah itu yang harus kita gali, yang harus kita terapkan Bro Jok. Ngelihat kecelakaan, saya kan di reserse. Bukan tugas saya. Gitu. Ya itu yang harus kita kita tanamkan. Lingkupnya kita polisi. Nah itu. Nah itulah yang dibangun sama instruktur-instruktur di sini itu Bang. Rasa kepedulian. Jadi walaupun itu bukan tugas kita, tapi kita seorang polisi gitu. Nah
siapapun kita, Siapapun kita itu harus ingat, kita itu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup. Ya kan? Iya, betul, Bang. Oh, itu banyak cara buat menjabarkan itu. Ya, contohnya kita butuh pasangan. Kita butuh, kalau yang pengusaha di luar tuh, kita butuh anak buah supaya perusahaannya berjalan. Yang sebagai anak buah, kita butuh pimpinan untuk mengarahkan pekerjaan kita supaya lebih baik gitu. Butuh kerja juga, ya kan? Jadi berkesinambungan. Jadi kita membutuhkan orang lain gitu. Betul. Dari sikap kepedulian dan empati itulah yang ditanamkan supaya kelak siswa diktuk yang lagi pendidikan dan kedepannya itu memiliki rasa yang tinggi. Iya, Gitu. kepedulian, Bang, ya. Iya, khususnya kepedulian. Attitude itu juga nggak boleh ditinggalin kayaknya. Betul, Bang, di sini. Oke, ini kita udah lama ngobrol nih, nanti dibilangin kerjanya podcast doang. Enggak juga. Ini sebenarnya kalau orang ngelihat orang ngelihat itu, kerjanya main-main, atau ada yang bilang, mainan aja jadi kerjaan. Iya. Situasi yang menentukan sudut pandang kita. Nah, kita udah banyak yang dibicarakan, udah yang banyak diobrolin. Ya, mudah-mudahan banyak yang lebih faedah yang bisa diterima, banyak hal-hal positif. Kalau ada kekurangan, ya itu pribadi dari kami berdua. Ya, saya bukan berpesan sih ya, salah ngomong. Enggak. Saya berdoa dan berharap semoga teman-teman kita, Bang, anggota-anggota di lapangan yang sedang melaksanakan tugas, baik itu tugas di kepolisian atau di instansi-instansi lain. Abang ada pesan nggak buat teman-teman kita di wilayah atau instansi lain yang sedang bertugas bareng sama polisi ini? Semoga rekan-rekan yang di lapangan selalu sehat, dilindungi dari segala mara bahaya, baik pribadinya, keluarganya yang bertugas di Satgas Covid, di Papua, TNI Polri, tenaga kesehatan, semuanya saya doakan selalu dilindungi sama Allah. Ya. Saya juga mendoakan juga, Bang. Iya, semoga kawan-kawan kita di lapangan ya, TNI Polri, tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas selalu diberi kesehatan, kekuatan, tetap semangat ya. Semangat. Ya. Oh ya. Semoga tugas kalian menjadi ladang ibadah. Bagus banget, bener banget tuh Brojo ya. Buat adik-adik yang punya cita-cita buat jadi abdi negara, TNI, Polri, kedinasan lainnya, apapun itu bentuknya, kejar cita-cita kalian, maksimalkan segala kemampuan kalian, karena apapun bentuknya, usaha yang maksimal membuahkan hasil yang maksimal. Soalnya kalau kita nggak maksimal, usaha kita tuh nggak pantas dapat hasil maksimal. Selebihnya garis tangan. Ya, kalau itu udah lillahi ta'ala aja, Brojo. Ya, tetap semangat, jaga prokes, tingkatin lagi ibadahnya. Mudah-mudahan semua kebaikan bisa kita raih. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Tonton terus episode-episode kami berikutnya. Tetap jangan lupa di like, subscribe. Iya dong. Bener, Bang. Kita kan bikin YouTube sama podcast kayak gini biar ada yang nonton. Kalau nggak di like. Tapi kalau saya sih lebih senengnya banyak penontonnya, Bang. Daripada subscriber. Di like doang. Ya juga ya. Lebih mendingan banyak yang nonton. Jadi mudah-mudahan pesan kita nyampe. Oh iya, benar. Oke, salam dari kami, Tribrata Podcast SPN.
Salam presisi, sehat, efektif, berkualitas. Terima kasih Bro Jok. Ya Bang, sama-sama Bang. Jangan lupa. Wes nih. Pakai masker ya Bang. Kita mau tugas lagi. Kerjaan banyak. Kerjaannya banyak. Oke. Oke.